Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita masih membahas tentang bangun ruang sisi datar ya, mengenai luas limas. Kita awali dengan membahas tugas yang lalu. Bismillah. Indra akan membuat 3 buah papan nama dari kertas karton yang bagian kiri dan kanannya terbuka seperti pada gambar ini. Luas minimum karton yang diperlukan Indra adalah titik-titik. Kita cari luas satu papan nama saja dulu ya. Kita mulai dari luas bagian depan. Ukurannya adalah 22 kali, ini kita cari dulu. Dari segitiga yang ini, panjang sisinya 12, ini 5 segitiga siku-siku, maka sisi miringnya bisa kita cari, yaitu akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat, yaitu akar 169 sama dengan 13. Berarti ukurannya ini adalah 22, ini adalah 13, maka luas depan 22 kali 13 sama dengan 286. Kemudian luas belakang panjangnya 22, lebarnya 12, maka luasnya 22 kali 12 yaitu 264. Luas bagian bawah panjangnya 22, kemudian lebarnya 5, maka luasnya adalah 22 kali 5. Jumlah luasnya adalah 660. Ini satu papan nama. Yang diminta adalah 3, berarti dikalikan 3 kali 660 sama dengan 1980 cm persegi. Jadi karton yang dibutuhkan adalah 1980 cm persegi. Inilah jawaban tugas yang lalu. Kita mulai luas limas. KD yang kita pelajari bisa kalian baca pada buku pegangan siswa. Pengalaman belajar kita kali ini menemukan luas permukaan limas. Perhatikan bagian atap bangunan di bawah ini. Ya, tentunya kalian sudah sering melihat bangunan seperti ini. Atapnya kalau kita gambar lagi seperti ini. Inilah yang dinamakan limas. Macam-macam limas. Kalau alasnya segitiga berarti limas segitiga. Kalau alasnya segi 4, limas segi 4. Kalau alasnya segi 5, limas segi 5. Kalau alasnya segi 6, limas segi 6. Jadi namanya tergantung bentuk alasnya. Tinggi limas adalah garis dari titik puncak tegak lurus terhadap alas. Perhatikan ini, dari titik puncak tegak lurus terhadap alas. Yang merah inilah sebagai garis tinggi dari limas. Paham ya? Kita lanjut. Kita mulai luas limas. Perhatikan limas ini, alasnya dengan panjang 2x, lebarnya 2x. Kemudian rusuk tegaknya, bukan tegak lurus ya, rusuk tegaknya adalah R. Kemudian tinggi dari sisi tegaknya adalah P. Tinggi limas adalah T. Jadi ini tinggi limas, ini adalah tinggi sisi tegaknya. Kalau kita rentangkan atau kita buka seperti ini, maka terdiri dari persegi panjang, terdiri dari persegi dan 4 segitiga segitiga yang sama ya, yang kongruen. Berarti luas limas adalah luas alas yang berwarna hijau ini, 2x kali 2x. Kemudian ditambah lagi 4 luas segitiga. Segitiganya mempunyai tinggi P. Kemudian alasnya adalah 2x, maka luas segitiga ini adalah setengah kali 2x kali P dikalikan 4 karena ada 4 segitiga yang kongruen. Berarti 2x kali 2x ini adalah luas alasnya 4x kuadrat. Kemudian luas segitiganya adalah setengah kali 2x kali P sama dengan XP dikalikan 4 menjadi 4XP. Inilah luas limas yang berada di atas ini, 4x kuadrat ditambah 4XP. Jadi luas limas itu adalah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Perhatikan rangkuman ini. Luas limas adalah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Sedangkan luas alasnya
tergantung dari bentuk alasnya. Kalau alasnya segitiga berarti luas segitiga, kalau alasnya segi 6 berarti luas segi 6. Contoh, limas T A B C D. Kalau ada tulisan seperti ini berarti T adalah titik puncaknya, A B C D adalah alasnya. Panjang AB, BC, CD, AD sama dengan 14. Sedangkan TA, TB, TC, TD sama dengan 25. Ini jadi rusuk tegaknya 25. Jumlah luas permukaan limas adalah titik-titik. Jumlah permukaan limas itu sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegaknya. Sedangkan tinggi sisi tegaknya belum ada, oleh karena itu kita cari tinggi sisi tegaknya ini dari segitiga TEC, ini adalah segitiga siku-siku, maka TE sama dengan akar dari 25 kuadrat dikurangi EC adalah 7, separuh dari BC. Berarti akar 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. Ini bisa kalian hitung seperti biasanya, yaitu akar 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. Bisa kalian hitung seperti biasa atau menggunakan selisih 2 kuadrat, karena ini bentuknya selisih 2 kuadrat. Kalau menggunakan selisih 2 kuadrat ini lebih mudah ya. Ini kan sama artinya dengan 25 dikurangi 7 kali 25 ditambah 7. Berlaku seperti ini jika ini selisih. Kalau ini jumlah tidak bisa anak-anak ya. Saya ulangi, akar dari 25 dikurangi 7 yaitu 18 kali 25 ditambah 7 yaitu 32. Untuk mempermudah dikeluarkan dari akar, maka ini kita jadikan faktorisasi prima. 18 sama dengan 2 kali 3 kuadrat. 32 sama dengan 2 pangkat 5. Ini kalau kita kalikan 2 kali 2 pangkat 5 menjadi 2 pangkat 6 kali 3 pangkat 2. Kita keluarkan dari akar, masih ingat ya? Akar 2 pangkat 6 itu sama dengan 2 pangkat 6 dibagi pangkatnya akar, berarti 2 pangkat 6 dibagi 2 yaitu 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 dibagi pangkatnya akar. 2 dibagi 2 adalah 1, maka 3 pangkat 1. Jadi hasil akhirnya adalah ini 8 kali 3 sama dengan 24. Inilah tinggi sisi tegak atau TE. Luas seluruh permukaan limas berarti luas alas. Luas alasnya adalah 14 kali 14. 4 luas sisi tegak berarti 4 kali luas segitiga. Segitiganya adalah ini alasnya 14, tinggi segitiga adalah 24, berarti setengah kali 14 kali 24. Dikalikan 4 karena ada 4 segitiga yang kongruen. Kalau kita hitung, hasil akhir adalah 364 cm persegi. Jadi luas seluruh permukaan limas tersebut adalah 364 cm persegi. Saya beri contoh lagi. Tinggi limas, sekarang yang diketahui tinggi limas. Kalau tadi kan yang diketahui panjang rusuk tegaknya ya. Sekarang tinggi limas 12. Alasnya persegi dengan panjang rusuk alas 10, berarti ini AB 10, BC juga 10. Maka luas permukaannya adalah titik-titik. Tinggi sisi tegaknya sama dengan ini tinggi sisi tegak ya. Tinggi sisi tegaknya sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Perhatikan ini. Ini kan bisa kita gunakan Pitagoras kan? Berarti tinggi sisi tegaknya ini akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 169 yaitu 13. Jumlah luas sisi tegaknya dikalikan 4 karena ada 4 segitiga ya. 4 kali luas segitiga setengah kali alas segitiganya adalah 10. Tinggi segitiganya adalah 13 sama dengan 260. Luas alasnya 10 kali 10 yaitu 100. Jadi luas permukaan seluruhnya adalah
260 ditambah 100 sama dengan 360 cm persegi. Jadi luas seluruhnya adalah 360 cm persegi. Paham ya Nana? Sebuah atap rumah yang berbentuk limas dengan alas berbentuk persegi dengan panjang sisinya 8 meter. Kemudian tinggi limas ini adalah 4 meter. Ditutupi dengan genteng yang berukuran 40 cm kali 20 cm. Hitunglah banyak genteng yang diperlukan. Permukaan atap terdiri atas 4 segitiga sama kaki ya. 4 segitiga sama kaki, diantaranya adalah segitiga TAB. Luas permukaan atap berarti dikalikan 4 kali luas segitiga sama kaki. 4 kali luas segitiga adalah setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga. Alas segitiganya adalah 8. Kemudian tinggi segitiganya adalah akar dari ini, tinggi segitiganya kan TU ya. Berarti akar dari berapa? Kalau ini 4, kemudian TU ini adalah sisi miring. TOU adalah segitiga sama kaki istimewa ya, segitiga siku-siku sama kaki istimewa. Kalau ini 4 berarti TU adalah 4 akar 2. Maka hasil akhir 2 kali 8 kali 4 akar 2 sama dengan 64 akar 2. Ini luas atapnya. Diketahui ukuran gentengnya tadi kan 40 kali 20 cm kan, sama dengan 800 cm. 800 cm kalau kita ini 800 cm persegi ya. Kalau kita jadikan menjadi meter persegi sama dengan 0,08 meter persegi. Dan luas permukaan atap tadi kita cari 64 akar 2. Jadi banyak genteng yang dibutuhkan, yaitu luas permukaan atap dibagi ukuran genteng. Luas permukaan atap 64 akar 2. Kemudian ukuran gentengnya tadi adalah 0,08. Ini sama dengan 800 akar 2. Akar 2 kalau dijadikan desimal sama dengan 1,414. Jadi kalau kita kalikan dengan 800 sama dengan 1131,37. Nah ini lebihnya dianggap 1 ya, tidak mungkin beli pecahan ya. Jadi genteng seluruhnya yang kita butuhkan adalah 1132. Ada tugas anak-anak, ini segera dikerjakan dan segera kirim jawabannya. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.